Halo, selamat sore teman-teman semua. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat. Karena sore hari ini cuaca sangat cerah dan suhu pada pagi hari ini hingga sore, sekarang sore ya, dari pagi hingga sore cukup panas ya teman-teman ya. Akhir-akhir ini cukup panas dan kita harus tetap menjaga kesehatan. Dan saat ini saya sedang berada di JPL 301 Serawot. Saya sedikit ingin membahas tentang KRL versus KRD ya. KRL versus KRD. Nah, kenapa sih Mas kok di jalur Jogja Solo itu digunakan KRL? Kenapa nggak KRD saja? Karena sama aja kan. Nah, sejauh pengetahuan saya, perbandingan tentang KRL dan KRD itu ada beberapa ya. KRL itu sumber listriknya itu sama sih sebenarnya. Motor yang digunakan dalam KRD dan KRL itu kemungkinan besar sama, menggunakan motor listrik, dan itu merupakan kesamaan yang jelas. Namun yang berbeda itu adalah sumber listriknya itu diletakkan di bagian yang berbeda. Kalau KRL sumber listriknya itu di gardu listrik yang ada di tiap-tiap stasiun. Contohnya di stasiun Klaten, stasiun Serawot, dan stasiun Brambanan. Itu kan punya gardu sendiri-sendiri. Nah, kalau KRD, dia sumber listriknya dihasilkan oleh genset yang ada di kereta itu sendiri. Nah, itu. Nah, lagi teman-teman, jika KRD dan KRL itu kan, kalau KRL terlihat seperti istilahnya lebih ramah lingkungan gitu ya, karena emisinya sedikit karena menggunakan listrik gitu ya. Kalau KRD menggunakan diesel, mungkin ada polusi udara yang keluar jika kereta tersebut dijalankan. Walaupun genset yang ada di gardu itu juga menggunakan BBM ya, artinya juga ada emisi di situ. Itu ada perbedaan lagi di situ. Jadi karena awalnya menggunakan genset, ya mau tidak mau memang kedua benda tersebut dioperasikan dengan menggunakan minyak atau BBM. Nah, akhirnya juga akan menghasilkan beberapa emisi atau polusi. Namun perbandingannya mungkin lebih baik yang KRL kali ya. Gitu. Lalu yang ketiga teman-teman. Nah, perbandingan antara KRL dan KRD itu kemungkinan besar memang KRL itu dapat mengangkut lebih banyak penumpang ya teman-teman ya. Kalau KRD itu lebih sedikit. Jadi bisa jadi itu adalah keunggulan dari KRL, di mana penumpang dapat lebih banyak diangkut oleh KRL daripada KRD. Gitu teman-teman. Lalu selanjutnya, KRL itu sendiri juga percepatannya itu lebih besar daripada nilai yang ada di percepatan KRD. Jadi dalam jarak tertentu, jika KRL itu dapat lebih cepat ditempuh dengan KRL daripada dengan KRD. Nah, nanti kita akan membandingkan saja KRL dalam waktu 10 detik kecepatannya sudah berapa, dan KRD dalam waktu 10 detik kecepatannya sudah mencapai berapa. Itu juga akan sepertinya jika kita melihat memang KRL lebih cepat ya, karena memang ya headway-nya lebih cepat atau kecepatannya lebih cepat, karena percepatan dari spek kereta itu sendiri lebih cepat, makanya dipilih KRL. Lalu perbedaan yang lain apa lagi ya teman-teman? Mungkin bisa coret-coret di video ini di kolom komentar, barangkali saya lupa. Nah, teman-teman bisa menambahkan. Nah, perbedaan selanjutnya ya teman-teman ya, jika di KRL itu terdapat satu komponen yang digunakan untuk mengambil tegangan yang ada di kawat listrik aliran atasnya, itu namanya benda tersebut adalah pantograf teman-teman. Jadi pantograf itu terdapat pada atap kereta rel listrik yang bisa naik turun ya. Ada dua tipe, yaitu diamond shape dan single arm. Nah, pantograf itu sendiri dia bisa naik maupun turun. Nah, ketika naik dia akan menyentuh kawat listrik aliran atas yang bertegangan tinggi itu. Nah, benda tersebut digunakan untuk mengambil
tegangan supaya dapat disalurkan menuju ke traksi ya. Nah kalau KRD itu nggak ada. Nah itu perbedaan selanjutnya teman-teman. Nah seperti yang sudah saya bilang tadi, jika ada perbedaan lagi, ada keunikan lagi antara KRL versus KRD, silakan teman-teman untuk coret-coret. Akan senang sekali jika teman-teman bisa memberikan sumbangsihnya dalam video ini ya tentunya ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Tetap menjaga kesehatan dan terima kasih telah menonton video ini.